Oke, baik Bu peserta webinar yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Pada kesempatan kali ini jam sudah menunjukkan pukul 15.15. Kita langsung mulai untuk kegiatan pada webinar pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian para hadirin peserta webinar kali ini? Saya harap kabar baik menyertai kita semua. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua para hadirin peserta Zoominar. Perkenalkan saya Caroline Florence Lantang yang akan menjadi moderator pada kegiatan Zoominar kali ini. Saya menyambut Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam webinar pada kesempatan kali ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat dipertemukan pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, izinkan saya untuk menjelaskan alur teknis yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, peserta diharapkan untuk dapat on-cam selama kegiatan webinar berlangsung. Yang kedua, diimbau untuk saat pada sesi pemaparan materi agar Bapak Ibu peserta Zoominar untuk tidak menyalakan mikrofon supaya pemaparan materi dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, setelah pemaparan sesi materi akan diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang hendak menanyakan pertanyaan kepada pemateri, nanti kami akan persilahkan. Baik, webinar kali ini akan mengangkat topik tentang parenting psikologis untuk anak usia dini atau golden age yang akan disampaikan oleh pemateri yang luar biasa yaitu Ibu R. Dewi Novita Kurniawati. Saya izin menyampaikan background dari beliau. Beliau merupakan bernama R. Dewi Novita Kurniawati SPSI MSI psikolog, merupakan owner dari Biro Rahardian Dewi Persada. Beliau kerap kali disapa dengan Bunda Dewi. Dia sudah merupakan menekuni profesional sebagai seorang psikolog sudah lebih dari 20 tahun dengan fokus di bidang klinis, industri maupun pendidikan sebagai HR konsultan. Beliau menekuni fokus pada penerapan perilaku, pemulihan pasca trauma, dan lain-lain. Dan dia merupakan lulusan sarjana Universitas Gadjah Mada pada tahun 2023 dan Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 1999. Dan beliau memiliki pengalaman profesional yang sudah sangat banyak. Yang terakhir menjadi speaker SD Al-Kautsar Sidoarjo sebagai pemateri parenting of parents elementary school student Al-Ibra dan selanjutnya. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk kepada sesi pemaparan materi pada hari ini kepada Ibu R. Dewi Novita Kurniawati SPSI MSI psikolog. Kami persilahkan. Baik, terima kasih sekali Mbak Caroline selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Robi sodri wa yassirli amri wal ulatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati semua peserta pada webinar kesempatan sore hari ini dan tentunya yang saya sayangi dan banggakan semua peserta yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini bergabung dengan kami Rahardian Dewi Persada tentunya dalam parenting yang memang insya Allah setiap hari Jumat akan kita laksanakan secara online dan tentunya nanti harapan kami dengan adanya webinar ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah setelah kami akan memaparkan materi dan di setiap nanti hari Jumat akan banyak sekali hal-hal yang bisa kita ketengahkan, terutama tema-tema yang menarik yang selama ini memang sedang viral dan sedang terjadi.
Kenapa Bapak dan Ibu kami mengadakan ini? Jujur, parenting ini sangat penting sekali sebenarnya di dunia pendidikan. Kenapa? Karena memang sebenarnya parenting ini dimulai dari usia golden age. Kalau menurut psikologi Indonesia, usia golden age itu di antara 0 sampai dengan 6 tahun dan psikologi barat 0 sampai dengan 8 tahun. Dan tentunya Bapak dan Ibu, disinilah ibaratkan rumah, ini adalah sebuah fondasi. Fondasi yang harus dibangun oleh panjenengan semuanya selaku orang tua. Nah, di sini kami akan mengetengahkan, terutama mungkin bagi peserta yang saat ini sebagai guru pendidik, kemudian juga sebagai guru PAUD, kemudian juga mungkin wali murid, orang tua, dan sebagainya. Sangatlah penting untuk mengetahui knowledge sehingga tumbuh kembang anak baik secara sensorik maupun secara motorik itu bisa tercapai dengan baik. Bapak, Ibu, dan yang saya hormati, ketika kita berbicara dengan era modernisasi yang sangat luar biasa, pengaruh gadget yang sangat luar biasa, sehingga muncul bermasalah permasalahan yang tentunya sebenarnya disebabkan oleh siapa? Apakah di usia golden age kita sebagai orang tua pantas untuk menyalahkan anak-anak kita? Atau pengaruh dari sebuah benda yang dinamakan handphone atau gadget, apakah itu yang harus disalahkan? Bapak dan Ibu, nah kali ini kami akan mengetengahkan sebuah materi parenting dengan anak usia dini. Ibu super bangun otak emas si kecil. Baik, Bapak dan Ibu, tidak panjang lebar, kami akan mengetengahkan materinya dan semoga apa nanti yang kami ketengahkan bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya sehingga deteksi dini tumbuh kembang anak bisa panjenengan semuanya memahami dan tentunya akan lebih mengerti tentang apa-apa saja sih yang harus dipersiapkan sebagai orang tua yang baik di era golden age atau usia tumbuh kembang emas anak putra-putri Bapak yang ada di rumah dan tentunya juga mungkin bagi panjenengan selaku pendidik di usia PAUD, itu sangat penting sekali untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan tumbuh kembang anak, sehingga panjenengan semuanya bisa menerapkan apa yang menjadi secara teoritis psikologi dalam usia tumbuh kembang anak. Oke, baiklah kita mulai. Silahkan Mbak Tri, next. Kapan waktu terbaik ajari anak? Next. Oke, sekarang saat anak berada di usia golden age, 0 sampai dengan 6 tahun. Yang pertama, otak anak berkembang sangat cepat di usia dini. Nah, Bapak dan Ibu, untuk yang pertama ini, otak anak berkembang sangat cepat di usia dini. Tentunya di sini panjenengan harus menyadari bahwa sebenarnya tumbuh kembang anak itu dimulai ketika sejak dalam kandungan. Nah, bagaimana kita bisa menstimulasi ketika seorang ibu eh, baru mengandung buah hatinya, itu pun juga perlu dipahami secara tumbuh kembang anak. Bagaimana panjenengan semuanya bisa memperhatikan gizinya, kemudian bagaimana panjenengan bisa menstimulasi ketika usia kehamilan itu pada tahapan-tahapan yang penting, sehingga ketika di dalam kandungan anak sudah mulai bisa berinteraksi dengan ibunya, dengan stimulan-stimulan yang tentunya saat ini banyak sekali metode-metode yang bisa diimplementasikan di dalam kita menstimulan anak sejak dalam kandungan. Contoh soal ketika kita lagi sholat, kita juga bisa berkomunikasi dengan anak. Rasakan setiap stimulus yang selalu bisa dirasakan dengan pergerakan-pergerakan bayi sejak dalam kandungan. Kemudian ketika panjenengan membaca Al-Quran, kemudian panjenengan mendengarkan musik-musik klasik dan sebagainya, ini pun juga akan sangat menstimulasi tumbuh kembang putra-putri kita sejak dalam kandungan. Jadi yang utama adalah ketika mood kongruensi suasana hati buat ibu yang sedang mengandung, ini sangat-sangat penting sekali. Kenapa? Karena ketika kita lagi hamil atau ibu-ibu yang lagi hamil, itu mood kongruensi suasana hati itu terkadang sangat-sangat sulit dikendalikan. Kenapa? Yang pertama faktor hormonal, ya, faktor hormonal ini mungkin tidak bisa dihindari. Kemudian yang kedua, muncul perilaku-perilaku yang mungkin tidak relevan ketika penjenengan tidak hamil. Nah, ini perlu disadari. Untuk itu, ketika ibu sedang hamil, itu memerlukan support system yang sangat luar biasa sekali dari keluarga, terutama dari suami. Dan tentunya kita harus bisa mengendalikan emosi-emosi kita ketika kita sedang hamil, karena disitulah pembentukan karakter-karakter anak bisa kita mulai sejak dalam kandungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, struktur otak terbentuk sebelum usia 6 tahun.
Nah, tentunya Bapak dan Ibu, ketika kita membentuk struktur otak anak-anak kita, yang pertama adalah faktor gizi. Nah, di sini Bapak dan Ibu pasti akan bisa mengerti sejak usia tumbuh kembang anak dimulai dari fase-fase dari mulai oral, laten, genital dan sebagainya. Disitulah sebenarnya faktor penumbuh otak sebelum usia 6 tahun. Nah, dibutuhkan gizi yang sangat luar biasa dan tentunya itu menjadi tantangan bagi panjenengan ketika panjenengan mendampingi baik pola makan, pola hidup dan sebagainya terhadap putra-putri Anda di usia golden age. Kemudian yang ketiga, pengalaman awal membentuk emosi dan perilaku. Nah, di sini Bunda semuanya, juga peserta semuanya, ini yang tidak mudah. Kenapa? Karena membentuk perilaku emosi dan perilaku ini harus disesuaikan dengan kegiatan panjenengan, mood kongruensi suasana panjenengan, tujuan panjenengan. Karena menurut Aristoteles, ketika bayi lahir itu seperti kertas putih. Sehingga ketika kepanjenengan mau memberikan warna kepada anak-anak kita dimulai dari usia tersebut. Kita memberi warna kuning, merah, biru, ungu, dan sebagainya kembali kepada usia golden age di mana anak pertama kali baru lahir. Nah, pengalaman awal membentuk emosi dan perilaku. Nah, disinilah stimulan-stimulan yang baik yang menurut panjenengan itu harus bisa disesuaikan dengan tujuan panjenengan di dalam mendidik putra-putri panjenengan ke depan seperti apa. Disinilah nanti panjenengan bisa menentukan ukuran, kemudian juga draft, kemudian seperti apa di dalam perjalanannya karena sangat tidak mudah membentuk perilaku dan emosi anak di usia golden age karena mereka belum tahu dan belum paham arti emosi dan perilaku. Untuk itu Bapak dan Ibu, panjenengan secara teoritis kemudian juga secara implementatif harus bisa memahami jiwa dan karakter buah hati panjenengan dengan baik. Kemudian yang keempat, masa ini jadi pondasi tumbuh kembang anak. Nah, disitulah peserta semuanya bahwa masa tumbuh kembang itu memang terjadi di usia golden age. Dan dari situlah Bapak dan Ibu nanti tumbuh dan kembang itu akan terus, terus, dan terus di mana banyak faktor yang akan bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak. Oke, next. Oke, kenapa perlu parenting psikologis? Ya, tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga emosional. Nah, pasti Bapak dan Ibu, karena secara fisik anak itu pasti akan berkembang dan bertumbuh. Tapi secara emosional ini yang justru penting, karena apa? Pembentukan bukan hanya sekedar IQ, intellectual quotient, tapi bagaimana kita bisa membentuk EQ, emotional quotient, kemudian CQ, kreativitas quotient, kemudian AQ, advertising quotient, kemudian juga SQ, spiritual quotient. Nah, disinilah sebenarnya deteksi dini tumbuh kembang anak sangat diperlukan dan tentunya kalau misalkan panjenengan semuanya menginginkan atau pengen mengetahui minat bakat putra putri panjenengan bisa dideteksi secara psikologis dengan tes psikologi sejak usia 3 tahun, yaitu dengan tes multiple intelligences atau 8 kecerdasan majemuk. Dan tentunya kebutuhan untuk kita bisa mengetahui tumbuh kembang anak kita sangat penting Bapak dan Ibu, apalagi di era yang sangat luar biasa sekarang ini. Dan kadang kita sebagai orang tua kadang tidak banyak memperhatikan bahwa tumbuh kembang anak itu memang diperlukan sejak usia dini. Kemudian membentuk anak percaya diri dan bahagia. Nah, ini Bapak dan Ibu. Sekarang ini banyak sekali kejadian-kejadian kejadian-kejadian di luar yang tentunya memang membuat kami sangat prihatin selaku psikolog yang tentunya memang membentuk anak dengan percaya diri dan bahagia ini bukan sesuatu hal yang mudah. Kenapa? Karena pengaruh gadget ini sangat luar biasa. Dan ironisnya, terkadang panjenengan juga sebagai orang tua karena memang terkadang memberikan kegiatan kepada anak tidak diberikan kepada dunia yang nyata. Kadang mereka pun juga kehilangan lingkungan sosial sesama usianya. Terkadang mereka juga lebih senang, lebih lebih bahagia untuk berinteraksi dengan handphone, dengan dunia dunia maya, bukan dengan dunia nyata. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang membuat terkadang kita susah membentuk anak untuk percaya diri dan bahagia. Dan satu hal lagi, Bunda-bunda dan Bapak Ibu semuanya,
Ketika kita itu membiarkan kita terlalu overprotektif terhadap buah hati kita, karena rasa sayang kita yang luar biasa, kemudian terkadang kita juga terlalu overprotektif, menyayangi anak kita luar biasa, terkadang kita merasa bersalah karena kita tidak memiliki waktu untuk buah hati kita, terkadang kita membiasakan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dan selalu mengabulkan apa yang mereka minta, sehingga terjadi banyak Oedipus kompleks, justru membuat anak ketergantungan dengan ibunya, kemudian juga anak tidak bisa percaya diri, tidak bisa mengambil keputusan karena di dalam mindsetnya mereka sudah ada figur seorang ibu. Sehingga ketika mereka tidak bisa untuk memutuskan apa yang menjadi plus minusnya di dalam kehidupan mereka, disinilah bahagia itu terhambat. Kemudian mengurangi tantrum dan kecemasan. Nah, ini Bapak dan Ibu. Terkadang orang tuh tidak menyadari ketika sebenarnya membuat tantrum dan kecemasan itu justru dari pihak orang tua. Nah, ini yang terkadang banyak banyak orang tua, terutama orang tua muda, orang tua baru yang mereka baru memiliki buah hati yang memang baru satu, dua. Nah, ini kadang-kadang terjadi perbedaan perilaku atau perbedaan pola asuh antara anak yang pertama, anak yang kedua, dan anak yang seterusnya. Hal seperti ini, Bapak dan Ibu, kenapa sangat diperlukan parenting psikologis? Karena apa? Karena knowledge atau pengetahuan tentang bagaimana kita pernah tahu apa pola asuh dan justru sebagai fondasi di dalam kita mendidik tumbuh kembang anak sejak usia dini. Kemudian yang keempat, investasi terbaik untuk masa depan anak. Inilah Bapak dan Ibu, karena apa? Terkadang kita tidak menyadari bahwa awal usia Golden Age ini tentunya akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang selanjutnya ketika mereka harus meneruskan perkembangan dan tentunya secara motorik maupun secara sensorik. Sehingga Bapak dan Ibu seringkali ketika banyak juga klien kami yang ketika mereka menyadari bahwa loh, ternyata anak saya ada hambatan seperti ini, anak saya ada seperti ini dan sebagainya. Kemudian mereka bisa dikatakan sebagai anak berkebutuhan khusus. Nah, definisi anak berkebutuhan khusus ini yang banyak terjadi di lapangan itu menjadi sesuatu hal yang sebenarnya perlu untuk kita luruskan. Kita tidak boleh gampang mengambil kesimpulan bahwa anak-anak kita atau mungkin murid-murid kita memiliki anak berkebutuhan khusus seperti mungkin ADHD, kemudian retardasi mental, autis, hiperaktif dan sebagainya. Kita tidak boleh memberikan kesimpulan yang terburu-buru, ya, apalagi beberapa, mohon maaf, di lapangan sering terjadi, oh anak ini NPD dan sebagainya. Padahal mereka sama sekali tidak tahu sebenarnya apa yang disebutkan itu, karena menurut PPGD secara psikologi kita punya ukuran Bapak dan Ibu bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus itu mendapatkan sebuah kesimpulan atau diagnosa yang tepat. Untuk itulah Bapak dan Ibu, kenapa parenting ini kami galakkan dan tentunya Alhamdulillah Rahardian dari Bersanda sudah kita berjejaring, bernetwork dengan semua instansi stakeholder yang ada di seluruh Jawa Timur, khususnya di Indonesia pada umumnya. Kenapa kita betul-betul menggalakkan parenting ini? Sehingga kita bisa berbuat sesuatu bermanfaat untuk sesuatu hal yang memang kita tidak mungkin akan merubah dunia. Tapi setidaknya kita merubah hal-hal yang kecil di lingkungan kita, sehingga insya Allah anak kita ke depan akan bisa berinteraksi, mempersiapkan masa depannya dengan baik. Next. Oke, cara membuat nyaman anak dengan ibu. Nah, kenapa kita harus awal membuat nyaman dengan ibu? Apakah Bapak tidak penting, Bunda Dewi? Mungkin pertanyaan seperti itu, Nye. Nah, kenapa harus nyaman dengan ibu? Karena bagaimanapun anak itu dari awalnya yang hamil, melahirkan dan sebagainya itu adalah seorang ibu, sehingga sentuhan ibu ini memang sangat luar biasa. Dan juga seorang yang sukses pasti di balik semua itu ada perempuan yang kuat. Kemudian anak itu doa ibu itu luar biasa melebihi 40 wali dan tentunya seorang ibu di sini harus bisa mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Nah, terkadang hal yang membuat bagaimana anak nyaman dengan ibu yang pertama adalah saat anak bercerita dengarkan sampai selesai. Nah, ini Bapak dan Ibu.
Kadang-kadang kita, karena kita terlalu sibuk, terlalu capek dengan pekerjaan, kemudian juga dengan hal-hal yang mungkin menjadi beban hidup kita, kadang kita tidak memberikan waktu atau kesempatan kepada anak kita untuk bercerita. Nah, padahal Bapak dan Ibu yang saya hormati, saat kita memberikan waktu luang 10 menit, 15 menit kita bertanya kepada buah hati kita. Misalkan contoh, adik, hari ini tadi adik diajarin apa oleh ibu guru? Itu hanya sebuah kata-kata kecil, tapi ternyata sebuah magic word. Sebuah kata-kata ajaib yang tentunya bisa membuat anak itu lebih nyaman. Anak itu merasa diperhatikan karena perhatian itu tidak harus berupa uang, tidak harus selalu yang dia mau selalu diberikan. Nah, hal-hal seperti ini kita harus memiliki me time atau waktu-waktu khusus dengan buah hati kita sehingga merasa mereka itu jiwanya hangat, selalu diperhatikan dan insya Allah ketika apa yang menjadi psikis itu terpenuhi secara tumbuh kembang, mereka pun juga akan menjadi jiwa yang sehat, menjadi jiwa yang mantap, sehingga mereka menjalankan tumbuh kembang itu bisa berkembang secara baik. Kemudian yang kedua, tunjukkan bahwa perasaan anak dipahami. Misalkan ibu tahu kamu sedih. Nah, ini Bapak dan Ibu, terkadang waktu kita banyak dengan anak, tapi kita sudah sibuk dengan kita sendiri. Kadang kita sibuk dengan handphone kita, bahkan anak kita sibuk dengan handphone juga, dengan game dan sebagainya. Nah, komunikasi itu ada di mana? Begitu Bapak dan Ibu, sehingga kita sebagai orang tua, khususnya sebagai seorang ibu, kita harus betul-betul memiliki sense of sensitivity. Anak kita sebenarnya butuh apa? Jangan kita terlalu, ya mohon maaf kalau orang Jawa bilang gampang ke. Oh ya, anak saya tak beli begini aja dulu sudah senang. Anak saya minta ini dituruti sudah senang. Tidak seperti itu Bapak dan Ibu, karena ternyata kebutuhan anak itu bukan hanya secara kebendaan, tapi tentunya perhatian dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, jangan langsung marah saat anak rewel. Nah, ini Bapak dan Ibu, pengendalian emosi kita ketika kita memang lagi bersama dengan anak itu memang sangat tidak mudah. Karena apa? Karena pengendalian diri kita itu sangat-sangat dibutuhkan luar biasa. Kedewasaan, kesadaran diri, kemudian rasa tanggung jawab itu harus kita miliki sebagai ibu. Sehingga bagaimana ketika misalkan anak itu rewel dan sebagainya, itu penyebabnya apa? Pencetusnya apa? Harus bisa kita gali, harus bisa kita cari. Nah, kemudian sentuhan-sentuhan secara gestur, itu insya Allah jauh lebih indah. Izin Bapak dan Ibu saya ini dulu. Jadi ketika anak kita rewel, jangan kita langsung marah-marah dan menjustifikasi. Apalagi mohon maaf sampai melakukan hal-hal yang membuat tangan kita itu sampai mencubit atau mungkin menyakiti buah hati kita. Kenapa Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa anak usia golden age itu memiliki long term memory, ingatan yang sangat panjang. Sehingga ketika apapun yang ada di depannya, ketika itu sesuatu yang indah, itu akan menjadi sebuah ingatan yang panjang dan sudah sangat indah. Tapi ketika ingatan itu adalah ingatan yang negatif, itu pun akan tumbuh di alam bawah sadarnya dan mungkin bisa menjadi sebuah traumatik yang sangat luar biasa. Sehingga Bapak dan Ibu, deteksi dini tumbuh kembang anak, kemudian parenting ini selalu akan kami galakan dengan harapan bahwa generasi muda ke depan jauh lebih baik dengan adanya krisis moral yang sangat-sangat luar biasa yang terjadi di negara kita. Kemudian, biasakan bicara dengan nada lembut. Nah, ini Bapak dan Ibu yang sering terjadi. Kalau kita boleh menyadari dan kita mengakui, terkadang buah hati kita itu justru menjadi sasaran emosional kita. Ketika kita berbicara dengan buah hati kita, terkadang kita selalu dengan do tinggi. Yaitu dengan harapan bahwa mereka akan diam. Mereka tidak bertengkar. Mereka akan mengikut dengan apa yang kita mau. Nah, itulah Bapak dan Ibu. Terkadang justru yang membuat tidak nyaman itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita menjauhkan secara emosional dengan buah hati kita, kita sendirilah yang sebenarnya menjauhkan dan menciptakan rasa tidak nyaman kepada buah hati kita. Oke, next. Nah, masalah apa yang sering terjadi dengan anak-anak? Nah, yang pertama adalah masalah tantrum. Nah, tantrum ini Bapak dan Ibu itu tidak bisa diprediksi karena yang namanya kondisi tantrum itu kembali kepada stimulan yang memang pada saat itu terjadi pada diri anak.
Nah, bagaimana ketika anak kita tantrum, kecemasan tinggi, anxiety, overthinking, dan sebagainya? Nah, respon orang tua, validasi emosi harus membantu anak untuk tenang. Nah, kadang kita sebagai seorang ibu, karena kita juga kembali kepada karakteristik masing-masing. Ada kita sebagai seorang ibu yang tenang, ada juga karena kita terlalu overthinking, kita terlalu anxiety, kita gupuh, kita kadang-kadang grogi dan sebagainya, sehingga justru tidak bisa memberikan ketenangan kepada buah hati kita. Justru kita lebih lebih banyak untuk apa? Untuk kita menambah emosi anak kita. Nah, di situ Bapak dan Ibu, kita sebagai orang tua perlu introspeksi diri. Sudahkah kita bisa menjadi orang tua yang bijak? Sudahkah kita ini tenang sebagai seorang ibu? Sudahkah kita bisa mengendalikan emosional kita? Sudahkah kita juga menyadari bahwa anak kita itu juga kembali kepada Foto film baptis. nah, Ya kalau tidak, Bapak dan Ibu, dia Kristen. saya hormati kenapa parenting kami galakkan. Dan tentunya insya Allah di Rahardian Dewi Persada setiap hari Jumat kita akan selalu mengadakan parenting. Kemudian yang kedua, anak kurang nafsu makan. Nah, biasanya anak kurang nafsu makan Bapak dan Ibu ini karena apa? Ye, belum tentu karena kurang nafsu makan itu karena lauknya tidak enak, belum tentu. Tapi kadang-kadang suasana hati, suasana rumah, ada sebuah traumatis ketika mereka mendapati bahwa di rumah itu tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan kenyamanan, kemudian suasana di rumah tidak menguntungkan untuk dia memiliki nafsu makan yang baik. Bahkan ketika kadang-kadang, ketika mungkin dengan love yang sederhana, tapi kita bisa menciptakan suasana yang enak, kita bisa menciptakan suasana yang tentunya sesuatu hal yang mereka bisa welcome, duduk bersama, kemudian kita juga dengan bercanda dan sebagainya. Insya Allah ketika anak happy, nafsu makan itu dengan otomatis pasti akan menjadi sebuah stimulan dan tentunya anak akan enjoy ketika kita dimasakkan oleh ibunda kita tercinta dengan masakan yang sederhana tapi bisa merasakan sesuatu yang luar biasa. Nah, biasakan makan bersama tanpa paksaan. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ketika kita sebenarnya di rumah itu kita hanya memiliki waktu 6 jam Bapak dan Ibu untuk kita bisa efektif dengan buah hati kita. 2 jam di waktu pagi, 2 jam di waktu siang dan sore, dan 2 jam di waktu malam. Nah, 2 jam di waktu pagi itu ketika kita membangunkan anak kita, ketika kita sholat subuh dan sebagainya, jangan selalu kita menimbulkan drama. Terkadang kita nggak menyadari sebagai orang tua, ketika anak baru bangun tidur, sudah diberikan suatu do tinggi. Cara membangunkan anak sholat, cara menyiapkan anak-anak dan sebagainya, itu bukan dengan gestur atau mungkin dengan nada bicara yang enak lembut. Dan jujur Bapak dan Ibu tidak mudah untuk dilakukan. Kenapa? Karena kadang-kadang kita pun juga dikendalikan dengan waktu yang kita harus segera ini, itu, dan sebagainya. Nah, disinilah Bapak dan Ibu 2 jam di waktu pagi itu jangan sampai ternodai dengan hal-hal drama yang sudah terjadi di rumah. Apalagi sampai membuat buah hati kita menangis sebelum mereka berangkat ke sekolah. Kenapa? Ketika mereka berangkat ke sekolah, Bapak dan Ibu, nah itulah dia sudah moodnya itu sudah turun. Dan ketika dia mau mengembalikan konsentrasi, ketika dia di sekolah, nah itu sangat sulit. Ya. Kemudian di waktu 2 jam di waktu siang dan sore. Nah, di waktu siang Bapak dan Ibu ketika mereka pulang sekolah, biarkan mereka sejenis rileks pulang sekolah dengan apa ada makanan, kemudian juga mereka bisa ganti baju dengan tenang tanpa sebuah intimidasi atau kata-kata yang betul-betul selalu tinggi sehingga mereka merasa tertekan. Biarkan mereka rileks, kemudian mereka diberikan waktu untuk istirahat, kemudian sore mereka biarkan bermain dengan temannya, sebelum jam 4 sore mereka sudah pulang mandi dan sebagainya, persiapan sholat maghrib dan sebagainya. Kemudian apa-apa saja yang harus diselesaikan ketika siang hari, ketika malam hari, mereka sudah tidak ada alasan lagi untuk bisa menyelesaikan semua apa yang menjadi PR di sekolah. Nah, di malam hari atau sore hari Bapak dan Ibu, sebisa mungkin luangkan waktu untuk makan bersama dalam satu meja makan. Ya, tanpa ada paksaan. Kenapa? Disitulah setelah kita sholat maghrib berjamaah, seorang ayah, ibu berkumpul di situ. Tidak harus setiap hari Bapak dan Ibu. Tapi minimal seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu penting. Kenapa? Karena kebersamaan itu penting.
kemudian kita bisa bercerita, sharing emosional di dalam satu meja makan itu penting. Ciptakan suasana yang benar-benar welcome, ciptakan suasana yang hangat. Ya, tidak harus semua itu di situ menghakimi, kemudian kita memberikan kesimpulan kepada buah hati kita, jangan. Ya, tapi berikan sebuah apresiasi bahwa panjenengan semua sangat menyayangi buah hati dan bangga dengan sekecil apapun prestasi yang sudah mereka buat. Ye, itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, ketagihan HP. Nah, atur waktu dan beri alternatif kegiatan. Nah, ini yang sering terjadi kepada klien kami sehingga kami memberikan hipnoterapi terhadap buah hati panjenengan yang memang saat ini lebih banyak berinteraksi dengan dunia maya daripada dunia nyata. Kenapa? Sekarang anak seperti nggak bisa jauh dari gadget, makan saja selalu harus dengan handphone. Ya, kemudian tidur pun juga dengan handphone. Game itu sudah sangat menguasai, apalagi dengan sekarang ini ada AI dan sebagainya. Ini sangat luar biasa sekali dampaknya. Sehingga mereka lebih banyak dengan dunia maya. Kenapa Bapak dan Ibu? Saya sangat prihatin sekali dengan hal-hal yang sekarang ini terjadi. Seperti Seperti kasus-kasus daerah di Indonesia, ketika mereka tidak diberikan klien, tidak diberikan ini untuk apa? Melukis, mereka sudah bisa bunuh diri. Hal-hal yang lainnya banyak terjadi, Bapak dan Ibu, dan terutama gara-gara HP dan sebagainya, bullying itu sangat marak sekali di dunia pendidikan kita. Padahal kalau kita berkaca, zaman kita dulu bullying itu sudah ada. Tapi kenapa moral anak-anak kita ini sekarang ini terlalu dangkal, sehingga semua masalah itu menjadi sesuatu yang besar. Ya, dan ironisnya, kita sebagai orang tua maupun pendidik, kita harus bisa fokus bagaimana mengembalikan ruh anak-anak kita ke dalam keimanan yang sebenarnya. Sehingga mereka pun juga akan menghadapi ke depannya bahwa dunia ini sangat kejam. Dan kita sebagai orang tua, tidak bisa kita memangku anak kita terus. Karena mereka pun punya masa depan sendiri, punya keinginan untuk masa depannya sendiri. Ya, next, Mbak. Oke, cek perkembangan anak Bapak dan Ibu di sini usia 2 tahun. Mulai aktif berlari dan mengucapkan kata sederhana. Y, satu kalimat, dua kalimat. Seperti itu. Y, kemudian usia 3 tahun lebih aktif bergerak dan berbicara kalimat sederhana. Kemudian masa Golden Age 0 sampai 6 tahun anak aktif bergerak, rasa ingin tahu tinggi, dan suka meniru. Nah, perkembangan anak seperti ini, Bapak dan Ibu, kita harus betul-betul peka dan mengerti seperti apa sih sebenarnya secara psikologi teori tumbuh kembang. Oke, next. Nah, apakah perkembangan anak Ibu sudah sesuai usianya? Silakan, Mbak. Nah, stimulasi harian untuk anak. Luangkan 10 sampai 15 menit membaca atau bercerita sebelum tidur. Ajak anak bermain balok atau puzzle untuk melatih fokus. Bernyanyi dan bergerak bersama untuk melatih motorik. Batasi penggunaan handphone, TV dengan waktu yang jelas. Nah, ini Bapak dan Ibu memang kita memerlukan waktu ya, betul-betul me time untuk buah hati kita sehingga kita akan mengetahui sebenarnya anak kita itu sudah pas belum dengan minat bakatnya. Mereka sudah bisa belum fokus dengan semuanya. Kemudian mereka juga bisa menerima tidak segala sesuatu yang penjenengan sebagai orang tua itu perintahkan kepada mereka dan mereka bisa melaksanakan semua kegiatan setiap hari dengan baik melalui daily activity dari mereka bangun tidur di pagi hari sampai tidur lagi di malam hari. Itu Bapak dan Ibu. Oke, next. Nah, anak tumbuh dari apa yang mereka rasakan, bukan hanya dari apa yang diajarkan. Oke, Bapak dan Ibu, kami dari Rahardian Dewi Persada, itu tadi materi yang sedikit kami bisa sampaikan dan harapan kami dari materi yang kami sampaikan tadi akan banyak diskusi yang bisa kita lakukan pada kesempatan sore hari ini di Jumat Berkah, Jumat Barokah. Dan tentunya insya Allah kalau penjenengan semua yang hadir di sini memerlukan sertifikat, nanti insya Allah akan kami sediakan ya dengan menghubungi admin yang ada di materi ini. Jadi Bapak dan Ibu tentunya memang tumbuh kembang ini sangat luar biasa sekali dan masalah-masalah deteksi dini tumbuh kembang anak sangat luar biasa dan kami mohon dukungan dari panjenengan semuanya agar program dari Rahardian Dewi Persada khususnya untuk parenting bisa diterima dalam pesan masyarakat dan tentunya hal yang paling penting dalam kehidupan kita bisa bermanfaat untuk sesama.
Terima kasih. Ini teori yang kami sampaikan. Kita kembali lagi pada moderator. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Bunda Dewi atas pemaparan materi yang sungguh luar biasa dan sangat menginspirasi pada kesempatan webinar kali sore hari ini. Kita berikan aplaus dulu untuk Bunda Dewi atas pemaparannya yang luar biasa. Oke. Baik, kita selanjutnya akan masuk kepada sesi diskusi atau tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, para hadirin peserta webinar pada sore hari ini yang ingin menanyakan pertanyaan kepada pemateri. Kami persilakan untuk 3 orang penanya pertama bisa melakukan chat melalui kolom chat ataupun menggunakan fitur raise hand. Nanti akan saya bantu bacakan pertanyaannya. Persilakan, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya seputar parenting untuk sang buah hatinya, kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat atau mengacungkan tangannya dengan menyebutkan nama dan pertanyaannya. Izin bertanya, Oke, Mbak. baik. Oke, Bapak, kami persilakan untuk Mas Malik menyampaikan nama dan pertanyaan. Iya, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, kan kebanyakan orang tua itu seolah-olah memiliki kebenaran yang mutlak dalam hal apapun dibandingkan seorang anak kayak gitu ya. Hanya anak melakukan kesalahan, terus cara ngasih taunya juga itu kadang-kadang seolah-olah orang tua itu tahu segalanya. Memang orang tua itu tahu segalanya, tapi seolah-olah tidak memberi kesempatan kepada anak untuk tahu juga kayak gitu. Cuma akhirnya kayak, oh kamu anak kecil nggak boleh tahu ini ABC. Terus itu apakah itu sudah benar dilakukan oleh orang tua atau justru itu kayak membuat anak itu kayak di masa depan itu enggak lah, nggak mau tahu, males kayak gitu loh. Jadi akhirnya otak anak itu kayak rasa ingin tahunya itu kecil kayak gitu. Karena orang tua itu seolah-olah tidak memberikan tempat untuk tidak memberikan ruang terhadap anak untuk banyak tahu hal kayak gitu kan. Anak itu kadang di usia 3 sampai 5 tahun itu lagi cerewet-cerewetnya. Jadi kayak kepo kayak gitu. Jadi kadang orang tua tidak menjelaskan tapi oh kamu anak kecil, jangan banyak tanya kayak gitu. Jadi apakah itu sudah sesuai atau gimana Ibu? Apakah hal apa yang akan di dampak apa yang akan terjadi terhadap anak tersebut jika orang tuanya seperti itu kayak gitu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mas Malik atas jawabannya. Dipersilakan kepada Bunda Dewi untuk menjawab pertanyaan dari Mas Malik. Oke. Kali Mas Malik, wah luar biasa sekali ya pertanyaannya, Nggih. Jadi kalau bisa dibilang ya tadi yang dikatakan bahwa usia 3 sampai dengan 5 tahun itu anak memang lagi apa istilahnya karena kecerdasannya, rasa ingin tahu yang tinggi terhadap apapun yang dia lihat, yang dia stimuluskan. Nah, tadi ketika dari awal saya menyampaikan bahwa kita tuh harus bisa memberikan waktu kepada anak. Dia harus memberikan ruang kepada anak di sela-sela kesibukan kita. Kenapa? Karena terkadang kita nggak menyadari bahwa yang membunuh karakter anak kita sendiri itu justru kita sendiri sebagai orang tua, Mas. Jadi kalau misalkan kita itu menyadari ke 24 jam waktu kita dengan buah hati kita, nah
12 jam di waktu pagi dan sampai dengan sore hari, kemudian 12 jam di waktu sore sampai dengan malam hari. Nah, apakah kita 24 jam ini tidak ada waktu sama sekali Di untuk sini buat ya. diri kita? Sekarang yo. Sebentar, aku ada webinar. Habis ini selesai. Gitu. Jadi hal-hal inilah yang harus bisa kita perhatikan, Mas Malik, bahwa ketika kita memberikan ruang waktu, karena buah hati kita itu rasa ingin tahu itu pasti harus dijawab. Kenapa? Karena mereka memiliki long term memory. Jadi ingatan ketika mereka memang pengen tahu sesuatu yang memang dia ketahui, berarti memang dia rasa ingin tahunya sedang tinggi-tingginya. Sehingga daripada yang menjelaskan itu orang lain, yang utama adalah kita sebagai orang tua harus bisa menjelaskan ke buah hati kita sendiri. Dengan apa? Ya, dengan kita harus meluangkan waktu. Kalau misalkan kita lagi sibuk, kita sampaikan kepada buah hati kita, adik, mama lagi sibuk. Nanti ya nak, mungkin habis sholat maghrib, nanti mama akan menjawab apa yang jadi pertanyaan adik. Misalkan seperti itu. Jadi jangan langsung dipotong dengan sesuatu hal dengan nada ucapan dan tekanan yang tinggi. Kenapa? Akhirnya nanti anak, bapak dan ibu, jangan salah, itu pun juga akan menjadi sebuah dendam. Sebuah dendam. Jadi ketika nanti suatu saat kita bertanya kepada anak kita, karena feedbacknya itu pasti sesuatu yang negatif, feedbacknya negatif. Sesuatu yang positif, juga feedbacknya akan positif. Nah, suatu saat ketika kita ada waktu, anak kita ditanya, itu pasti kita akan dijawab dengan sesuatu hal yang mohon maaf, mungkin jawaban-jawaban yang sifatnya itu tidak baik ketika dia menjawab gitu ya. Mungkin dia menjawabnya dengan sadis, mungkin dengan emosional, mungkin juga tidak dengan care kepada kita sebagai orang tua, itu jangan disalahkan anak. Kenapa? Karena kita nggak sadar bahwa kita pun juga sudah membentuk anak-anak kita dengan seperti itu. Itu Bapak dan Ibu. Jadi saya minta panjenengan lebih bijak untuk bisa mengatur waktu dan luangkan waktu untuk buah hati kita di sela-sela kesibukan kita. Apakah itu di sore hari, di malam hari, atau ketika libur. Maksimal tadi yang saya katakan seminggu 2 kali kita bisa punya waktu untuk anak kita bisa duduk bersama, makan bersama, kemudian kita bisa komunikasi satu dengan yang lainnya, sehingga anak pun tidak merasa diabaikan dengan kesibukan kita sebagai orang tua di dalam mencari nafkah dan tentunya dengan kesibukan yang lainnya. Terima kasih Mas Malik, semoga bermanfaat. Baik Ibu, Baik, terima dari Mas kasih. Malik. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya yang ada di chat. Saya izin membacakan dari Boleh saya bertanya? monggo Mbak Cito, dipersilahkan. Assalamualaikum, apa kabar? Masya Allah, matur Alhamdulillah, nuwun, Pak. rahayu, rahayu, Rayu, rahayu. rayu, rayu. Sangat menarik ini ya. Saya melihat paparan ini ada beberapa catatan saya itu. Idealnya orang tua harus memahami dunia anak. Nah, ini butuh pengetahuan dan wawasan. Ya, kalau di RT RW itu ada posyandu. Apa enggak idealnya ibu-ibu muda itu ada pengetahuan atau wawasan tentang yang terkait dengan parenting ini? Karena itu mendasar sekali. Karena apa? Banyak ibu, ya, hubungan ibu dengan anak. Nah, anak dipaksa masuk ke dunia ibu, bukan ibunya yang melebur ke dunia anak. Nah, ini kalau tidak ada pengetahuan dan wawasan kan bagaimana metodenya kan? Nah, ini bagi saya ini sangat perlu. Bila perlu di setiap daerah, di PK kan, entah itu desa atau apa dan lain-lainnya, itu harus ada ini entah berapa bulan sekali gitu ya diadakan. Nah, ini kan goodwill daripada apa pemangku kebijakan kan gitu. Ya, kalau apa yang apa bahasanya ngatasi apa stunting apa yang terkait dengan itu juga kan ada hubungannya kan gitu. Ya, terus yang berikutnya sekarang kan orang tua pada sibuk semua, pada aktif semua. Ini idealnya ada sebuah pertemuan yang berkualitas, entah itu pasca beraktivitas, bagaimana dia harus ibu orang tua membangun pertemuan yang berkualitas dengan anak. Artinya orang tua harus memahami juga dunia anak kan. Ya, karena ini mendasar ini kalau menurut saya itu. Nah, di umur 0 sampai 6 tahun
rasa ingin tahu besar, memang menguji indera kan, boleh baik mata, pendengaran dan lain-lainnya dan otak itu kan, ini kan merespon ini dia. Apa yang dia lihat, dia dengar, ini kan bisa menjadi memori ini. Oh, kalau itu saya melihat ini, mamanya saya anak melihat itu, pasti dia nanti akan meniru yang dilakukan itu. Makanya di sini yang terakhir adalah saya kok belum menemui ya di setiap daerah itu atau di zona tertentu ada taman ramah anak. Jadi ini khusus dunia anak. Jadi yang pengantar adalah orang yang dewasa. Ya, pengantar aja. Ya, di situ termasuk juga ada aspek awasan atau mungkin ada tutorial apa supervisor taman itu ya. Ya otomatis ini basisnya psikologi kan nih, memahami dunia anak sehingga dia bisa melihat berekspresinya anak itu kan akan termonitor itu kecenderungan talentanya kemana si A si B. Nah baru ibunya dikandani. Bu, ini kecenderungan putra panjenengan. Nah, tentunya dengan paling tidak memahami aspek-aspek psikologis dari praktisi kan gitu. Ya. Artinya kalau dihadiri ke praktisi, dia kan memberikan rekomendasi si praktisi itu kepada ibunya. Paling tidak ibunya berpikir, nah timbangannya ngomong angel-angel anak, mending lek kecil lah. Lek wis gede gerang gaplok, bahasanya orang Surabaya itu kan wangel tekuk-tekuk aneh, kan mending cilik nurut kan gitu ya. Nah, Siap. ini yang bagi saya yang fundamental. Siap, Itu. siap. Nah, itu nggak tahu nih pendapat dari panjenengan gimana itu. Itu Siap, aja yang bisa siap. catatan yang bisa saya tarik. Siap, 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 Nggih, siap. nggih. Nggih. Nggih, Nggih, monggo. matur nuwun sekali, nggih, Rahayu. Nggih, Terima Rahayu. kasih sekali Mbak Cito. Beliau seorang tokoh di Kabupaten Mojokerto, nggih, dan tentunya sangat menginspirasi kita. Alhamdulillah, walaupun sudah sepuh, semangatnya sangat luar biasa dan tentunya wah, ini kita sebagai generasi muda mungkin wajib malu ya, karena yang sepuh saja sangat sangat memberikan apresiasi terhadap acara webinar di sini. Dan tentunya terima kasih sekali Mbak Jito atas kehadirannya di webinar pada kesempatan sore hari ini. Dan pertanyaan panjenengan sangat luar biasa sekali Mbak. Memang kami sudah kerjasama dengan beberapa kabupaten kota di Jawa Timur, Mbak, dan juga kami sudah berusaha untuk welcome bekerja sama dengan stakeholder yang ada khususnya di Kabupaten Mojokerto keterkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi untuk anak-anak, Mbak Cito. Jadi memang langkah kami, Mbak, kita memang harus step by step. Kenapa? Karena memang tidak semuanya itu memiliki perhatian kepada dunia anak, Mbak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kadang-kadang memang psikolog ini pun juga susah Mbak untuk bisa mereka fokus kepada hal-hal karena banyak juga rekan-rekan kami itu yang mereka berpikirnya itu selalu PAO Mbak, psikologi industri dan organisasi seperti itu. Sehingga kami berusaha untuk menggandeng, kami sudah alhamdulillah sudah MOU dengan UNESA, dengan UNAIR, keterkaitan dengan parenting yang memang kami adakan. Kalau insya Allah akan kami coba di seluruh wilayah Jawa Timur Mbak. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, memang sebenarnya parenting ini sebagai fundamental karena sedeteksi ini tumbuh kembang anak dimulai dari usia golden age, usia emas. Dan disinilah memang akan membentuk kualitas dari anak itu sendiri melalui pola asuh yang diberikan oleh orang tua. Nah, kembali lagi kepada orang tua, Mbak Cito, ternyata banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi apakah orang tua ini bisa dikatakan bijak, orang tua ini dikatakan baik, dan sebagainya. Itu banyak latar belakang yang memang harus bisa betul-betul kita persiapkan. Yang pertama dari latar belakang pendidikan, kemudian yang kedua dari latar belakang secara secara keagamaan, kemudian mereka juga memiliki pengalaman atau knowledge itu ternyata sangat mempengaruhi. Mbak, ketika mereka memiliki pola asuh yang benar kepada anak. Dan kadang-kadang juga karena mereka terlalu overprotective, terlalu sayang sekali dengan buah hati mereka, sehingga kadang-kadang mereka justru bukan memberikan sesuatu hal pola pengajaran bahwa ke depan tugas mereka itu bukan ringan, tapi tugas mereka itu tugas yang sangat berat. Dan mereka harus menghadapi dunia yang penuh dengan kemunafikan, kejam, dan sebagainya, Mbak. Makanya kami di sini ini memperjuangkan bagaimana parenting ini bisa membentuk emosional, spiritual quotient anak, sehingga ibaratkan rumah, pondasi ini betul-betul kita bangun dengan baik. Karena apa, Mbak?
kita ini sudah banyak pergeseran, Mbak, yang sudah terjadi di bangsa ini dengan hal-hal yang kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ruh kita ini sudah tidak ada di sini lagi gitu, Mbak. Makanya dengan hal-hal yang sederhana, bahkan kami melakukan pendekatan dengan kebudayaan, kemudian dengan dunia pendidikan, dunia sosial, kemudian dengan semuanya yang bisa kami cakup, kami mengemas itu dalam bentuk parenting. Karena memang parenting ini hal sederhana yang bisa kami lakukan dengan harapan kami bisa bermanfaat dan tentunya bisa menjadi perhatian para stakeholder dengan kegiatan ini sehingga kita bisa membentuk kota layak anak, kota ramah anak, sehingga anak-anak ini betul-betul mendapatkan perhatian khusus di sela-sela semua kebutuhan yang sangat luar biasa dan kepentingan yang ada di negara ini, Mbak. Jadi, mungkin itu Mbak yang bisa kami sampaikan. Nanti insya Allah kita kalau di Mojokerto ketemu kita bisa diskusi lagi. Matur sembah nuwun sangat Mbak atas Nggih, kerawanan sami-sami. pertanyaannya. Nggih, rahayu, rahayu, Nggih, rahayu. rahayu. Terima kasih. Silahkan yang lainnya. Oke, terima kasih Mbak Cito atas pertanyaan dan selanjutnya kita lanjutkan ke penanya berikutnya yang tercantum dalam kolom chat yaitu dari Brigita. Assalamualaikum Bu Dewi dan tim, saya Gita, ibu dari satu anak yang masih belum bisa mengontrol emosi dan sangat sering meledak atas perilaku anak yang masih usia 5 tahun. Pertanyaannya, bagaimana cara menekan emosi saya sebagai orang tua baru? Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Pertanyaan dari Mbak Cili. Mbak Brigita, Ibu. Oke, sebentar saya coba fokuskan untuk pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum Bu Dewi Darudin, saya Gita ya, ibu satu anak yang masih belum bisa mengontrol emosi. Oke, baik, Assalamualaikum Mbak Brigita, nggih. Wah, ini sangat luar biasa sekali, nggih. Memang terkadang panjenengan sebagai ibu muda itu terkadang harus bisa melihat sebenarnya pencetus emosi itu apa. Apakah memang panjenengan sebagai orang tua belum siap menjadi orang tua atau memang mungkin ada dasar-dasar yang memang panjenengan sendiri juga mungkin ada suatu trauma atau mungkin ada sebuah apa ya peristiwa-peristiwa sehingga panjenengan belum bisa menjiwai kemudian enjoy sebagai seorang ibu. Itu yang pertama. Nah, kalau masalah emosi, Mbak, semua orang itu pasti kita akan memiliki apa ya istilahnya emosi ketika memang kita sendiri belum bisa menguasai diri kita sendiri. Itu yang terjadi. Sehingga ketika kita sebagai seorang ibu, apalagi dengan satu anak, ya yang masih kecil, ya di dalam usia golden age, memang kadang-kadang kita tidak bisa melakukan ini sendiri. Kenapa? Karena penjenengan pun juga harus diskusi dengan pasangan, dengan suami. Seperti itu, karena bagi tugas, apakah anak kita ini juga harus membutuh figur seorang ayah, bukan hanya Oedipus Complex dengan seorang ibu, ini yang tahu adalah panjenengan sendiri. Nah, ketika bagaimana cara menekan emosi, satu hal yang harus panjenengan pahami adalah kesadaran panjenengan, kesadaran diri panjenengan sebagai seorang ibu itu harus betul-betul disadari, Mbak. Karena apa? Karena bagaimanapun anak ini adalah amanah dari Gusti Allah. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala di mana kita harus menyadari bahwa anak ini dihadirkan itu bukan sebagai sebuah penghambat, tapi justru anak ini hadir sebagai sebuah hadiah, sebuah amanah di mana kita harus nggulawentah ya kalau bahasa Jawanya, kita harus bisa nggulawentah dengan baik, kemudian kita harus menyayangi dengan baik, dengan ikhlas. Kenapa? Karena anak itu sense of sensitivity-nya, kepekaan kepada kita sebagai orang tua itu sangat sensitif. Jadi kalau misalkan dia dengar dengan kita dan sebagainya, berarti memang jiwa kita adalah jiwa yang lembut. Jiwa yang bisa menjadikan tempat yang nyaman untuk buah hati kita sendiri. Dan mereka merasa bahwa saya pulang itu di rumah ada sefigur ibu yang siap menerima saya dengan hal apapun yang terjadi dengan anak kita. Nah, itu yang pertama, Ibu. Yang kedua, kalau misalkan panjenengan emosi yang sangat luar biasa, jangan sampai ada di depan buah hati panjenengan, Ibu. Coba panjenengan
sesuai dengan agama. Kalau memang panjenengan Islam, ambil wudhu, sholat sebentar. Kalau misalkan jenengan bisa mengontrol, tarik nafas panjang 3 kali, keluarkan lewat mulut, ya. Kita mengatur nafas, mengatur emosi pelan-pelan, sampai panjenengan bisa menguasai diri, baru panjenengan mendekat kepada anak. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, ketika panjenengan nggak bisa mengontrol emosi, lebih baik lakukan dengan gestur, Ibu. Jadi bukan dengan apa, dengan verbal, tapi peluk anak baik-baik. Karena kadang-kadang emosi yang negatif itu bisa menjadi emosi yang positif ketika panjenengan memeluk buah hati panjenengan dan merasakan bahwa ya Allah, alhamdulillah saya diberikan anak sebagai titipan. Karena apa? Jauh di luar sana ibu yang menginginkan kehadiran seorang anak, bahkan sampai detik ini belum diberi anak, itu banyak sekali. Jadi pola kesadaran diri panjenengan dan bersyukur terhadap apapun yang diberikan Allah di depan panjenengan, itulah menjadi tugas panjenengan agar bisa menjadi orang tua yang baik. Saya kira itu jawabannya. Nanti kalau misalkan kurang puas dan sebagainya akan ada nomor di sini. Panjenengan semuanya bisa konsultasi berkelanjutan dengan kami. Terima kasih. Oke, baik. Kita next ke penanya selanjutnya dari Muhammad Haikal. Assalamualaikum, saya Hana dari Sidoarjo. Izin bertanya, bagaimana mengatur keseimbangan pembagian waktu untuk anak usia 3 tahun dan 1 tahun, yang mana kakaknya perlu diarahkan untuk minat bakatnya, sedangkan adiknya juga ingin diperhatikan di satu waktu yang bersamaan. Kondisi tidak ada bantuan pengasuh atau caregiver. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari Sidoarjo, insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, saya jawab. Untuk mengatur keseimbangan pembagian waktu untuk anak usia 3 tahun dan 1 tahun, jadi kakaknya perlu diarahkan dan minat bakat, sedangkan adiknya juga. Nah, disinilah Bapak dan Ibu kita perlu bekerja sama, suami istri, karena tugas untuk mendidik seorang anak, mengarahkan seorang anak itu bukan hanya kewajiban seorang ibu atau seorang istri, tapi bagaimana kesatuan panjenengan berkomitmen dengan suami sebagai sebuah tim yang utuh ketika panjenengan semuanya menerima amanah dan harus mendidik buah hati panjenengan dengan baik. Nah, yang pertama Bapak dan Ibu, ketika membagi waktu usia 3 tahun dan 1 tahun. Nah, usia yang 3 tahun ini itu memang secara usia tumbuh kembang baru dengan tingkat rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, ini harus dipegang oleh satu orang ibu. Nah, kira-kira misalkan kalau memang lagi dengan ibu, ya ibu fokus kepada kakak yang pertama yang usia 3 tahun. Dengan hal-hal apa yang memang perlu untuk disampaikan seperti itu. Nah, ketika kita merasa bahwa anak pertama kita ini sudah nyaman, kemudian apa yang sudah kita sampaikan itu bisa terpenuhi dan anak kita lega, kemudian anak kita juga bisa diberikan pengertian. Nah, anak yang pertama ini dipegang oleh ayahnya, panjenengan gantian dengan anak yang 1 tahun. Itu tidak harus dalam waktu yang bersamaan, Bunda. Itu bisa terjadi di waktu yang berbeda. Jadi panjenengan bisa membuat schedule. Oh, kira-kira ke anak 3 tahun ini dia waktu mood kongruensi suasana hati yang bagus itu di jam seperti apa? Apakah di waktu pagi, apakah di waktu siang, sore, atau malam hari? Seperti itu. Nah, justru fokus penjenengan yang pertama adalah skala prioritas adalah kakak, Bunda. Kenapa? Karena memang kakak ini usia 3 tahun. Dia lebih dulu tahu dan dia harus mempersiapkan masuk untuk sekolah PAUD. PAUD. Kalau sedangkan yang 1 tahun, mereka ini kan masih fase di mana mereka fase-fase apa berjalan 1 kalimat, 2 kalimat dengan diberikan permainan-permainan yang bisa mengasah baik sensorik maupun motoriknya. Seperti itu, sehingga memang harus dalam 1 minggu itu lebih fokus dulu kepada peminatan untuk kakaknya yang usia 3 tahun. Nah, adik yang usia 1 tahun ini Bunda, karena kebutuhannya pada usia itu masih belum banyak.
Seperti itu, sehingga makanan bergizi, kemudian juga permainan, masih fase bermain, diberikan ya istilahnya stimulus untuk adik ini bisa membuat sebuah kegiatan sehingga panjenengan bisa fokus ke kakak yang nomor satu. Ye, seperti itu Bunda solusinya, sehingga semua itu bisa panjenengan lakukan dengan enjoy. Dan yang hal paling mendasar adalah jangan pernah panjenengan merasa capek ketika dikaruniai dua balita yang lucu-lucu. Seperti itu Bunda. Jadi bikinkan suasana happy sehingga keadaan apapun, insya Allah kita akan selalu bersyukur dengan nikmat Allah dan kita bisa memberikan kebahagiaan happiness kepada buah hati kita dengan rasa gembira, dengan rasa bahagia. Mungkin kita bisa jadikan itu sebuah energi positif ketika mereka diasuh oleh kita, ibunda dari kedua balita ini, sehingga insya Allah ke depan jiwa mereka hangat dan tentunya panjenengan pun juga bisa menjalani peran seorang ibu dengan baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kita next ke penanya berikutnya dari Zaziela Buaida. Apakah setiap sebab kemarahan orang tua itu harus diterangkan ke anak atau hanya hal-hal tertentu saja? Mengingat tidak semua hal bisa dipahami oleh anak-anak. Dan apa dampaknya bagi anak bila kita informatif tentang hal yang membuat kita marah versus tidak banyak penjelasan. Pokoknya harus nurut. Bagaimana menurut Bunda Dewi? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Jazaila. Alhamdulillah dari Pondok Gontor, Ponorogo, Subhanallah sudah memberikan waktunya untuk bisa mengikuti webinar pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah berusaha kami jawab Mbak Jazaila. Kemarahan kita kepada orang tua. Nah, apalagi kita harus bijak bisa menfilter apakah kemarahan kita terhadap anak ini harus disampaikan apa adanya atau dengan hal-hal tertentu yang bisa kita sampaikan dengan bahasa yang sederhana, Mbak. Nggih, jadi tidak semuanya faktor kemarahan kita harus bisa kita cetuskan ke anak. Kenapa? Karena stimulus dalam marah kita itu kan juga belum tentu sebabnya karena anak. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, terkadang kemarahan kita itu bukan karena perilaku anak, tapi kadang-kadang perilaku anak ini sebagai pencetus kemarahan yang memang kita sudah terlalu beban overloadnya sehingga ibarat kata botol aqua ini sudah betul-betul penuh sehingga ketika anak kita mendekat ke kita, justru anak kita ini menjadi sebuah kompensasi dalam kemarahan kita. Seperti itu. Sehingga ketika kalau misalkan mohon maaf kita mungkin melihat ke perilaku anak kita yang membuat kita marah, kita jangan langsung mengambil kesimpulan bahwa anak kita inilah yang membuka permasalahan itu ada di anak. Itu mungkin bisa menjadi salah satu pencetus untuk kita mengingat bahwa kita lagi capek, kita lagi pusing, mungkin kita lagi banyak beban, hal-hal yang harus dilaksanakan dan sebagainya. Kita butuh waktu untuk menyendiri, kita butuh me time untuk kita sendiri. Nah, karena di rumah kita dengan anak-anak, hal seperti itu terkadang sulit untuk kita bisa menyempatkan diri. Karena apa? Karena kita insting seorang ibu, walaupun dalam kemarahan yang besar apapun, ya kita pun juga pengen deket dengan anak, kita pun juga pengen tahu bagaimana tumbuh kembang mereka dan sebagainya. Sehingga ketika kalau misalkan, oh kita merasa bahwa anak kita berbuat salah, kita filter dulu, tarik nafas. Oh ya, ini apakah memang anak saya yang salah? Atau mungkin karena ini masalah dari saya, tapi anak ini sebagai sebuah kompensasi seperti itu. Jadi kalau ibarat kata dengan kata-kata pokoknya harus nurut. Nah, itu suatu hal yang tidak bijak. Kenapa? Karena anak sekarang ini memiliki kedewasaan yang justru lebih awal dibandingkan dengan usia-usia mereka. Mbak Jazila. Jadi tidak bisa kalau kita udah pokoknya kamu harus nurut sama mama, kamu harus nurut sama Umi, kamu harus nurut sama Abi dan sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Karena apa? Karena itu akan menjadi sebuah diktator bagi mereka. Tapi lemparkan sebuah kalimat pernyataan bahwa mereka pun juga harus bisa berkomitmen, bertanggung jawab terhadap choices yang mereka memang pilih dengan jawaban-jawaban yang mungkin kita bisa mengajari anak terhadap apa yang dikatakan itu mereka juga harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dikatakan seperti itu sehingga kita membangun sedikit demi sedikit trust yang ada dalam anak kita sehingga mereka pun juga akan memiliki filter. Oh, ketika saya marah,
mama saya marah, ada apa dengan diri saya? Misalkan seperti itu, Mbak. Sehingga kita tidak perlu harus mengatakan A, B, C, D kepada anak tentang pencetus marah kita. Karena kadang-kadang pencetus marah itu tidak semuanya anak, tapi bisa jadi itu hanya sebagai kamuflase dari permasalahan-permasalahan yang mungkin menghimpit diri kita ketika anak mendekat dengan stimulus yang mungkin perilaku atau mungkin argumen mereka membuat kita menjadi marah teringat dengan permasalahan-permasalahan yang sebelumnya sudah ada dalam diri kita. Gitu Mbak Jazela. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Bun. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi dari Bapak Ibu peserta seminar? Kami berikan kesempatan satu penanya lagi. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akhiri sesi tanya jawab pada sore hari ini. Oke, baik. Pada Ibu Dewi. Ya, terima kasih sekali atas kehadiran semua hadirin dan peserta pada kesempatan sore hari ini. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik kami. Insya Allah di Jumat depan, ya, bukan di hari libur, ya, di hari yang memang kita tidak ada libur nasional. Insya Allah kita akan selalu on dan nanti panjenengan bisa melihat di sini, ya, untuk Mas Haikal infonya di mana, ya, untuk kasih materinya untuk orang-orang terdekat, ya. Dan semoga webinar pada kesempatan sore ini bermanfaat dan tentunya masukan-masukan dari panjenengan sangat kami butuhkan sehingga acara ini bisa berkelangsungan dengan baik dan masukan-masukan dari panjenengan insya Allah bisa kita realisasikan untuk kepentingan bersama dan bermanfaat untuk umat. Dan untuk teman-teman yang menginginkan untuk memperoleh sertifikat secara ketika mengikuti ini, insya Allah bisa menghubungi admin kami sehingga akan disiapkan. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu kami undur diri. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik kami. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri sesi webinar pada hari ini, kami mengundang para hadirin peserta seminar untuk on-cam sejenak untuk dokumentasi pada kegiatan webinar kali ini. Dimohon Bapak Ibu rekan-rekan semuanya untuk on-cam sejenak untuk sesi dokumentasi. Monggo yang belum on-cam kami tunggu sejenak. Oke. Oke, sesi dokumentasi akan saya pandu. Diimbau untuk yang belum on-cam, diminta untuk on-cam. Oke. 1, 2, 3. Gaya bebas, Sarangyo. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan hadirin seminar pada sore hari ini yang telah meluangkan waktunya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Ibu R. Dewi Novita Kurniawati, psikolog, yang telah berkenan untuk membagikan ilmunya yang bermanfaat untuk kita semua pada sore hari ini. Untuk sebagai informasi tambahan, kegiatan webinar pada sore hari ini yang diselenggarakan oleh Biro Radian Dewi Persada akan dilaksanakan setiap hari Jumat dengan topik yang menarik seputar parenting untuk saat ini. Untuk informasi lebih lanjutnya, para peserta dapat menghubungi media sosial kami di Instagram maupun di TikTok yang akan kami informasikan di postingan tersebut. Oke, kami juga memohon waktunya untuk mengisi link presensi yang telah tercantum dalam kolom chat. Dan kami juga menyediakan sertifikat kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin mendapatkan sertifikat pada webinar pada sore hari ini. Oke. Saya Caroline Forer Lantang, selaku moderator pada webinar pada sore hari ini, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya berkenan hadir pada webinar hari ini. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah kata dari kami dan pemateri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.